Halo, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Vini, Kak Fania, dan juga Kak Dodo. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Kakak harap kalian tetap sehat aja ya. Ya teman-teman, aku dengar-dengar nih kalian lagi ngadepin UTS ya? PTS Kak Fan. Oh, Kan udah PTS. Oh PTS. Oh ya, PTS ya. Ada yang udah mungkin dan ada yang belum. Ada juga yang mungkin lagi berjalan ya PTS-nya maksudnya. Ya, semoga kakak harap kalian mendapatkan nilai yang terbaik juga. Yes. Dan juga teman-teman, semoga teman-teman baik setelah PTS ini tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab juga. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ragil. Ya teman-teman, sebelumnya kita kembali lagi yuk untuk memuji nama Tuhan. Lagu yang pertama yaitu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Yuk Kak Dodo. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu dari Kidung Jemaat 413, Tuhan Pimpin Anakku. Baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Agar
tadi bersama kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Saat ini waktunya kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari siapkan Alkitabnya. Buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Apabila Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikian pembacaan Alkitab. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul pelajaran kita pada hari ini, Minggu 27 September tahun 2020, adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amsal. Amsal yang diterjemahkan berarti ucapan orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa yang berhikmat. Hikmat di dalam kitab Amsal tidak dikaitkan dengan pengetahuan atau kepandaian, melainkan tentang sikap hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang selalu melakukan kehendak Allah. Berbicara soal hikmat, ada seorang terkenal dalam Alkitab yang sangat terkenal dengan hikmat Tuhan. Teman-teman ingat siapa orangnya? Ya, Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak Raja Daud yang menggantikan Raja Daud untuk memimpin bangsa Israel. Pada saat Raja Salomo sudah diurapi untuk menjadi seorang raja, yang diminta dari Tuhan adalah hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Kenapa Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo? Karena Tuhan melihat bahwa Raja Salomo selalu bertekun dalam pengajaran tentang firman Tuhan dan mencintai pendidikan. Salomo juga merupakan orang yang taat untuk melakukan setiap kehendaknya. Makanya dikasih hikmatnya sama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, melalui pembacaan kita hari ini, kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita pada didikan dan selalu ingin mendengar tentang pengetahuan. Didikan tidak sama dengan pengajaran. Bicara pengajaran, kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Tetapi bicara tentang didikan, kita belajar soal nilai. Kita belajar soal karakter seseorang yang percaya terhadap Tuhan. Tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Tahu mana yang pantas dilakukan dan yang tidak pantas dilakukan. Kitab Amsal mengajarkan bahwa yang dibutuhkan untuk hidup itu adalah karakter yang kuat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memiliki karakter yang kuat? Dengan memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Kemudian, bagaimana sih sikap hidup takut akan Tuhan itu? Sikap yang menghormati Tuhan, sikap yang mau melakukan semua kehendak Tuhan, sikap yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui, menyadari bahwa pemilik hidupnya kita ini, itu Tuhan. Yang menguasai hidup kita, itu Tuhan, bukan kita sendiri. Sikap yang mau mengandalkan Tuhan,
dalam segala hal yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki sikap takut akan Tuhan? Caranya dengan mengenal Tuhan. Cari tahu siapa itu Tuhan. Cari tahu karakter Tuhan itu tentang karakter Tuhan itu seperti apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi, gimana Kak cara mengenal Tuhan? Cara mengenal Tuhan kita bisa tahu dari mana? Alkitab. Dari Alkitab, teman-teman. Baca Alkitabnya. Seperti yang selalu diinformasikan, selalu dihimbau adalah siapkan waktu, sediakan waktu setiap hari untuk punya hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, melakukan saat teduh, bernyanyi. Itu. Sudah dilakukan belum? Kakak harap kalian sampai dengan saat ini masih setia untuk melakukan hal itu. Kalau belum, ayo mulai dari hari ini belajar setia untuk belajar firman Tuhan. Kemudian setelah teman-teman sudah melakukan itu, belajar tentang firman Tuhan, baca SBTH-nya, baca Alkitabnya, berdoa, teman-teman sudah bisa mengenal siapa itu Tuhan. Bagaimana karakter Tuhan, mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dengan begitu teman-teman memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Nah, ketika itu semua sudah menjadi miliknya teman-teman, teman-teman udah bisa punya sikap hidup takut akan Tuhan. Apa yang bisa teman-teman dapatkan? Kepandaian, pengertian akan ilmu pengetahuan, kepintaran, kesuksesan, keberhasilan akan menjadi bagiannya kamu. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di kondisi dunia yang tidak menentu. Bahkan saat ini, dengan adanya COVID-19, dari bulan Maret kemarin, kita sendiri aja sudah tidak bertemu dengan tatap muka. Ya kan? Sudah lama kita tidak melakukan ibadah hari Minggu persekutuan teruna bersama-sama. Kemudian kita yang tadinya bisa bebas bertemu dengan siapa saja, bersalaman, berpelukan, saat ini tidak bisa. Kita yang tadinya bisa pergi secara bebas, mau pergi kemana aja bisa. Sekarang lebih dihimbau untuk lebih baik di rumah aja. Nah, teman-teman sekalian, bahkan teman-teman belajar aja sekarang dari rumah, secara online, melalui Zoom, melalui Google Meet, menerima pengajaran, menerima ilmu pengetahuan, tidak secara tatap muka, tetapi secara virtual. Teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan kalian akan maju berkembang. Tetapi bagaimana dengan karakter hidup, kemanusiaan kita, hidup bermasyarakat kita? Berkurang ya teman-teman, karena kita nggak ketemu lagi. Nah, besok-besok kita bisa jadi orang yang pintar secara pengetahuan, tapi tidak pintar dalam bersikap dan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, hari ini teman-teman diajak untuk memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, agar memiliki pondasi karakter yang kuat, sehingga tahu pasti pengetahuan yang kalian terima hari ini akan kalian gunakan untuk apa ke depannya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluas dan sedalam apapun ilmu yang kita miliki, jika tanpa didasari dengan hati takut akan Tuhan,
maka semuanya tidak akan berguna. Sebab takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Selamat belajar mengenal Tuhan, selamat belajar mendalami firman Tuhan, selamat mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh menjadi teruna yang bisa menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga kemampuan, berikan kami kekuatan untuk bisa hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, ampunkan kesalahan dosa kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.